itu tadi sesi pertama Betul kita sekali, bersama Mas Mas Baihaqi. Baihaqi. Nah, di sesi berikutnya kita akan membahas apa nih Mas Kinoy? Kita punya tema yang June WFH seperti ini. Oke. Kita punya tema terkait ABW. Oh, ABW. Activity Based Workplace. Dengar-dengar ada tagline-nya ya? Ada dong. Apaan tuh? Bukan hanya aset, tapi mindset. Mantap. Bukan gitu. hanya aset, tapi mindset. Baik, nah tentu saja narasumbernya kece dong. Sudah tentu. Pasti. Boleh tahu nggak? Oke, narasumber untuk sesi berikutnya adalah Kepala Subbagian Perencanaan Organisasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Mas Edi Santoso. Kita sapa dulu Mas Edi Santoso. Boleh. Halo Mas Edi. Apa kabar nih Mas Edi Santoso? Saya jaim dulu deh. Modenya saya jaim dulu. Terdengarkah suara kami Mas Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Mbak Cipluk dan Mas Kinoy. Yes. Baik, sehat nih hari ini Mas Edi? Alhamdulillah sehat sekali Mbak Cipluk. Alhamdulillah. Posisi mana ini, sedang WFH atau di kantor? Sedang WFO biasanya kalau tanggal hari Senin sampai Jumat tuh WFO saya. Kalau Sabtu Minggu saya WFH. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Enggak. Gimana? Senin sampai Jumat. WFO Senin sampai Jumat. Oh gitu, berarti habis ini bisa saya datangi ya. Kalau Sabtu Minggu saya WFH, Mbak. Oh gitu, baik. Nah, Mas Edi nih, kita mendatangkan Mas Edi khusus di sesi kedua Beyond edisi 4 ini. Kita mau mengupas katanya tentang ABW. Emang apa sih Mas Edi kata ABW sama ABS? Kayaknya nggak berhubungan nggak sih Mas? Betul. Ada saudaraan gitu atau nggak gitu sih Mas? Baik, saya ingin menyapa dulu ya. Boleh, silakan. Setelah air ya, ini pengelola SDM semuanya. Ini tumben saya diundang di acara yang isinya tuh pengelola SDM, tapi kalau acara isinya pengelola umum ya, rumah tangga, kinerja itu sering. Ini kali ini nih kayak diundang spesial oleh teman-teman dari SDM, dari Pak Baihaqi tadi ya, Mas Dani, Mbak Cipu dan Mas Kinoy. Terima kasih kesempatan diberikan. Untuk jawab pertanyaan tadi, sebenarnya FWS sama ABW ini lebih ke arah spesialisnya gitu ya. Kalau FWS itu kan flexible working space. Nah ini konsep ini sebenarnya udah agak lama ya. Ini setahu saya sih sebelum pandemi pun sebenarnya sudah ada konsep ingin ya Kemenkyu itu mengarah ke sana. Flexible working space ya, di dalamnya ada flexible working hour dan sebagainya. Nah, tapi kemudian itu terakselerasi di masa pandemi karena itu menjadi tuntutan. Seingat saya itu ada 2019 dibahas di offsite meeting ya di para eselon 1 bersama Bu Menteri di Bandung waktu itu. Nah, ada ide-ide hal tersebut yang terjadi sebelum pandemi. Kemudian pandemi terjadi, maka itu diakselerasi sehingga muncullah flexible working space dengan KMK 223. Tentu saja ini KMK yang cukup besar ya, dalam artian melandasi banyak hal nanti ke depannya. Di dalamnya itu ada bagaimana cara kita WFO ya. Kalau WFO itu berarti bagaimana ruangannya dengan konsep ABW. Kalau kemudian gimana lokasi lain bisa digunakan untuk bekerja. Nah, ini menjadi hal yang sangat signifikan ke depan kita. Jadi ABW itu lebih cabang dari FWS ya menurut saya. Jadi dia menjelaskan tadi disampaikan di FWS itu ada kerja di kantor, ada kerja di rumah, ada kerja tempat lain. Nah, di kantor itu bagaimana? Itulah diatur dalam konsep ABW, Activity Based Workspace. Demikian Mas Kinoy dan Mbak Cipluk. Nah, itu tadi ternyata
cabangnya, hubungannya hubungan antara antara FBS sama ABW. ABW, Activity Based Workplace. Terus kenapa sih Mas ada juga nih istilah fresh office itu loh, tadi Fresh office. seperti yang tadi di video sebelumnya bumper tadi itu ada fresh office ya apa? Akronimnya apa? Ada kata tertentu gitu Mas? Mengapa kok ABW disebut di apa ya, kayak di apa sih kalau orang Jawa dicucuk-cucuk apa tuh orang Jawa? Jadi Cocokologi. ABW itu disebut fresh office tuh kenapa sih? Gimana itu Mas Edi? Nah, ini lebih ke arah sebenarnya di Perben itu kita sudah memiliki value di mana ruang kerja sebelumnya. Kita ingin menggabungkan antara value yang sudah ada dengan konsep ABW. Kalau kita angkat ABW gitu, itu kan kesannya biasa nih. Di salah satu lainnya itu menjadi kewajiban ya, sesuai dengan KMK 453. Dan kemudian pimpinan pun di Sekjen itu menargetkan setiap unit itu memiliki blueprint roadmap ke depan ABW sampai 2024 seperti apa. Nah, di kita sinkronkan dengan yang sudah ada saat ini. Kita memiliki buku pedoman Sarpras yang saat ini sudah masih berlaku ya. Kemudian kita juga memiliki ketentuan di bidang responsif. Kita memiliki tentang tata ruang terkait dengan disaster responsif ya. Kita memiliki konsep Go Green ya. Jadi satu maka menjadi fresh office, yaitu fleksibel, responsif, smart ya, dan healthy ya. Kantor yang fleksibel, fleksibelnya kemudian ABW, responsif tadi gender responsif maupun disaster responsif, kemudian smart itu mengenalkan kantor kita ini ingin maju dan digitalize base-nya. Kemudian terakhir adalah healthy, kita go green. Oke. Berarti ada ternyata itu akronim ya tadi. Fleksibel, F-nya fleksibel, R-nya responsif, terus S-nya smart, terus H-nya healthy, fresh. Oh iya, tentu lebih itu ya cakepan fresh office. Ya, lebih familiar gitu. Iya, benar-benar. Oke, Mas Edi, kalau terkait fresh ini konsepnya itu kayak gimana sih, Mas? Konsepnya fresh office ini, Mas? Nah, ya. Jadi fresh office ini tentu saja fresh ya, hal yang baru ya. Kayak saya lihat Mas Kino ini kelihatan fresh gitu ya, kalau disandingkan dengan Mbak Hermina Cipluk gitu kan. Ya, sehingga sampingnya Mbak Hermina itu berbunga-bunga itu. Potnya itu kan. Mbak Hermina jadi malu gitu. Jadi konsepnya itu sebenarnya kita combine-kan semua ya, kita combine-kan dan kita secara teknis ya kita sudah siapkan perangkatnya. Ya, perangkatnya dari sisi regulasi kita siapkan Cap Dirjen sudah diteken alhamdulillah ya. Pertama Cap nomor 10 itu sudah diteken terkait dengan mana-mana kantor yang akan menerapkan ABW itu first office itu ya. Kemudian ada juga Cap Dirjen terkait buku pedoman Sarpras. Kita sudah ditetapkan juga itu kemarin ya, berapa saya lupa itu, saya cek lagi nih. Cap Dirjen yang menggantikan buku yang lama. Yang lama itu kan 2011 nih, selamat banget itu kan. Alhamdulillah kita sudah ditetapkan sama pimpinan itu Cap Dirjen yang mengatur terkait dengan pedoman Sarpras. Kemudian setelah regulasi kita juga ingin mengubah paradigma berpikir ya, karena tadi ya untuk ABW itu tidak hanya sekedar aset ya, gimana kita mengelola aset, menata kelolakan, menyiapkan, tapi juga menyiapkan SDM-nya ya. Recap nomor 97 ya, terkait standar layout desain bangunan instansi vertikal. Ini kalau belum dapat nih mohon dicek ini ya Bapak-bapak Ibu, rekan-rekan pengelola keuangan SDM maupun umum ya. Kalau belum bisa langsung kontak ya, kita punya PIC, bisa kontak SDM, nanti kami siap juga ke SDM, mengelola panitia BION maupun ke OTL. Jadi regulasi sudah oke. Kemudian dana ini kita kawal juga nih, gimana bisa menerapkan konsep fresh office ini. Untuk yang piloting kita bantu untuk memprioritaskan pendanaannya. Kita koordinasikan dengan keuangan, ya kita buat tim task force untuk hal tersebut. Kemudian peralatan pun ya kita support koordinasikan dengan bagian aset,
ya untuk disediakan, karena bagaimanapun juga itu akan beralih ya Bapak Ibu. Kita sekarang pakai PC nih ke depan. Harapan kami itu semua pakai laptop, kecuali yang masih menggunakan komputer SPAN. Jadi yang kaitannya dengan intranet itu yang attach dengan tugas fungsi di bidang core function yang itu tidak bisa mobile ya, misalnya SPAN itu masih menggunakan PC, tapi yang lain itu akan menggunakan laptop semua. Nah, setelah aset semua selesai baru mindset, karena pada akhirnya ABW itu tidak hanya sekedar aset tapi juga mindset, pola kerja kita berubah, kebiasaan kita berubah ya. Ada prinsip-prinsip ABW yang nanti kita ingin jelaskan di situ. Itu akan mengubah gimana cara kita bekerja. Ya, saya rasa itu ya, Mbak Hermina. Mungkin kalau boleh saya akan sedikit tampilkan ya, kalau boleh ya. Oke. Silakan Mas. Bentar. Silakan. Baik, ini sedikit saya share ya ke. Nah, ini kayaknya udah keluar nih. Nah, ada beberapa budaya kerja yang itu perlu kita pahami bersama. First come, first serve, misalnya kan. Ada non-dedicated seat di sana, ya. Ada clean desk policy, ya. Ada pengelolaan infrastruktur dan lain-lain. Yang ini itu perlu ini ya, pembiasaan diri. Ya, pembiasaan diri supaya nanti tidak kaget. Kemudian kalau tadi conference di dalamnya pun ada di sini nih, ada fresh ini nih. Fresh tadi kita lihat, ini ada optimasi aset, ya, non-dedicated seat, clean desk, mobile working dan remote working ya ini ya. Jadi kerja itu bisa sambil naik mobil, kan ya. Itu bisa di mana saja, ya, mobile. Kalau sekarang tuh ada mobilnya KPPN ya, KPPN mobile, ya. Nanti kita membentuk kerja itu ya sambil mobile di mana aja, kapan saja bisa. Collaborative environment, tata tertib dan etika bekerja. Ini penting ya, terutama pada pengelola SDM. Tata tertib dan etika bekerja ini perlu dipahami dan dipahamkan kepada semua pegawai. Kadang ada euforia begitu FBS, kemudian pada kerja dengan euforianya sehingga tidak tertib itu penggunaan etika, tertibnya itu nggak jalan. Ini yang perlu diwaspadai. Demikian. Baik, ternyata itu tadi dari fresh itu tadi dijabarkan lagi freshnya di mana gitu, fleksibelnya apa, smartnya apa, healthy-nya apa. Termasuk tadi maksud dari jargon yang tidak hanya aset tapi juga mindset. Betul. Nah, kalau tadi Mas Edi bilang ada selesai dulu dananya, kemudian aset dan infrastrukturnya disiapkan dulu. Yang nyantol di tempatku apa? Laptop baru. Alhamdulillah. Nah, tapi sebenarnya ini sudah dilaksanakan baru piloting kah atau gimana, Mas? Kalaupun lagi piloting nih, itu ada unit yang sudah piloting belum sih? Gitu. Oh ya, Mas Eko, ini nanya Mbak Cipu terus kayaknya. Nggak tahu nih Mas. Kayaknya dominasi. Iya dong. Ini di bawah saya ancam soalnya Mas Eko. Oh, siap. Ini siapapun saya jawab pertanyaannya. Baik, monggo. Itu tahun ini ya. Tadi saya sampaikan di awal ada blueprint ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada blueprint ya. Mas Kinoy ada blueprint selama 2021 sampai 2024. Itu 4 tahun ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada tahapannya. Karena apa? Kita punya keterbatasan keterbatasan sumber daya, sumber dana, dan sumber lainnya ya. Itu kita perlu manage supaya itu bisa smooth. 4 tahun ini kalau tercapai sehingga ultimate goals-nya 2024 kita semua sudah ABW semua, itu luar biasa sekali. Ya. Di tahun ini kita tahapan pertama kita gak nyebut piloting ya, sebenarnya piloting itu dilakukan 2019 yang lalu di DIT PPK BLU. Jadi sebelum KMK itu muncul, sebenarnya konsep ABW ini sudah coba dipilotingkan. Waktu itu yang lead adalah dari Pusaka, CTO ya, di CTO, kemudian sekarang di lead oleh Biro Manajemen Aset ya dan Pengadaan dari Sekjen Biro Madan. Jadi sebelum KMK itu muncul sudah ada konsep ABW. Kemudian piloting kita tetapkan di PPK BLU. Kemudian tahun ini itu adalah tahap pertama implementasi di
6 kanwil dan 11 KPPN. Nih kalau boleh saya izin share lagi nih gambarnya ada nih supaya ada visualisasi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ini CAP 10 nih mengatur tahapannya. Ada 17 satker vertikal dan beberapa kantor pusat. Kantor pusat ternyata belum semuanya juga ini. Ya, mungkin bangunan sudah, gedung sudah, tapi pola kerjanya belum. Ini yang kita terapkan Mbak Hermina, Mas Eko. Kemudian 2022 itu ada 24 satker vertikal. Kemudian 2023 ada 80 satker vertikal. 2024 semua itu sudah membentuk. Itu ya Mbak Hermina dan Mbak Cipluk dan Mas Kinoy. Baik. Mbak, gantian, aku mau nanya. Oh Tadi iya, dia ngomong oke udah lah. gantian ya. Tanya Tadi lah. soalnya aku udah diprotes sama Mas Edi yang Boleh lah. Jadi gantian nih ya. Iya, tanyalah. Tadi kan udah ada tuh Mas, apa piloting, terus unit-unit mana yang dipiloting. Oh, benar. Hasil penerapannya sendiri gimana sih Mas? Nah, yang hasil ini kita belum bisa mengevaluasi nih Mas Eko. Karena kita mau tahapan setahun ini ada tahapan-tahapannya. Pertama adalah kita amankan dulu bukunya jadi, pedomannya jadi, kita amankan pendanaannya, revisi selesai kemarin di awal akhir April nggak salah ya, akhir April selesai. Kemudian sekarang ada proses pengadaan dulu nih, pengadaan, renovasi di tadi 5 KPP, 5 kanwil dan 11 KPPN. 6 kanwil 11 KPPN ya. Harapan kami sih yang ada di sini untuk memantau juga ya Bapak Ibu yang dari 6 kanwil yang terpilih dan juga 11 KPPN yang ditunjuk. Kemudian di akhir November itu baru akan evaluasi Mas Eko ya. Jadi sehingga kita bisa laporkan ke pimpinan bagaimana ABW itu berdampak. Karena apa? Ukuran ABW itu bukan hanya ruangan baru, laptop baru ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Ini yang kemudian menjadi berat ya, terlalu berat untuk diterapkan. Karena asumsinya kalau ABW harus baru semua, gitu yang kemudian berat. Kadang kalau kita buka lagi ke MK 453 itu ada bunyi-bunyi, itu adalah optimalisasi aset yang sudah ada. Ada bergantung pada kondisi penganggaran ya, kondisi kas keuangan yang ada. Jadi tetap prioritas prinsipnya itu adalah efektivitas barang yang sudah ada, efisiensi yang sudah ada. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita baru evaluasi nanti dan endingnya ABW itu adalah kinerja. Kalau kinerja nggak meningkat, nggak ada output signifikan di kinerja. Karena konsep ABW kan ingin membuka ini ya, membuka hubungan antar pegawai, atasan bawahan itu nggak ada barier ya, sehingga ada egaliter di sana, keberanian untuk mengungkapkan ide, kecepatan untuk merespon, ya. Itu disitulah konsep ABW itu sebenarnya. Kalau itu masih ada hambatan, barier, kemudian ada iwu pakai yang berlebihan, satu seksi tidak tahu pekerjaan seksi sebelahnya, ini berarti ada yang salah dengan ABW. Ya, harapannya dengan ABW itu antar seksi itu mingle gitu loh, antar staff itu mingle, nyampur dan bisa tahu kerjaan staff-staff yang subak atau seksi atau bidang lainnya. Sehingga suatu ketika kita pandemi ini ada satu yang lockdown, ada yang kena pandemi itu support dari subak atau seksi lain bisa. Gitu. Itu konsep besarnya sih ya. Ini harapan kami sih begitu ya. Jadi kalau happy dengan laptop baru itu wajar, semua orang senang dengan barang baru ya Mbak Hermina ya. Terima kasih. Baik. Nah, itu tadi kalau hasil memang belum kan masih penerapan ya 6 kanwil, 11 KPPN. Dan mungkin di antara Bapak Ibu peserta Beyond kali ini ada yang sudah melakukan piloting ya. Jadi mohon bantuannya nih semua pihak untuk memperlancar implementasi ini. Iya, implementasi ABW dan Fresh Office ini. Terus tadi tuh Mas Kinoy, aku juga dengar nih tadi kan dari tahun 2021 sampai 2024. Lama ya ternyata ya. Memangnya itu kenapa sih Mas Edi kenapa harus pembagiannya itu lama sekian banget? Tahun, Emang gitu. nggak bisa ya tahun ini gitu biar kita dapat laptop baru gitu? Kenapa harus lintas tahun Mas? Iya, kenapa sih Mas Edi? Ini pertanyaannya agak sulit ya dijelaskan. Sebenarnya kalau pengen kita kan cepet ya, karena kita lihat momentum gitu ya. Momentum
Bu Menteri juga berpesan kan, momentum pemulihan, momentum kondisi pandemi gitu, kita segera untuk menyiapkan diri. Khawatir nanti begitu 2004 ternyata berubah lagi konsepnya. Nah, tapi sebenarnya gini Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Eko dan Mas itu salah kan, Mas Eko dan Mbak Ciplu. jadi kita kali ada keterbatasan, budget constraint itu pasti. Kita punya anggaran, ya anggaran di Kemenkyu maupun sekarang kalau di breakdown lagi di anggaran alokasi dana di DJPB. Nah, kalau tak ceritain nanti makin ini ya, bikin khawatirnya makin patah arang gitu, pemotongan yang terjadi gitu ya. Nah, ini belum keluar udah dipotong misalnya gitu. Itu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Dan memang tahun ini Pak Sesdijen sangat concern ke penguatan perbaikan ya, terutama aset-aset DJPB, optimalisasi dana dari kegiatan-kegiatan yang bisa diefisienkan ya, dari perjalanan dinas ya, konser-konser atau kegiatan-kegiatan lain, rapat-rapat yang karena pandemi bisa digantikan dengan virtual ya, ini akan digunakan untuk ke sana gitu ya. Nah, tapi tetap aja karena kondisi kita banyak ya constraint-nya, pendanaan-pendanaan yang bersifat disaster juga banyak kemarin gitu ya. Kita tetap perlu waktu untuk di sana. Kedua juga mindset juga. Ya Bapak Ibu mungkin perlu kita refresh kembali, kita bekerja dari masuk kerja sampai saat ini misalnya. Itu kita dapat ruang kerja seperti itu. Mau kerjaan apa aja harus selesai dengan ruangan seperti itu. Nah, karena kalau ABB ini beda. Kita bekerja, kita lihat kerjaan kita lihat ruangan kita. Kantor di sini menyediakan ruangan sesuai dengan jenis pekerjaan pegawai. Ya, sehingga kita bisa milih-milih duduk di mana hari ini, besok kemana. Nah, ini perlu waktu. Membiasakan diri itu perlu waktu. Proses mengubah mindset. Kita harusnya jam 5 itu, kalaupun pulang jam 5 ya, itu clear ya, clean the desk. Besok itu datang itu meja kita udah bersih. Meja-meja lain juga udah bersih. Kita bisa duduk di mana aja kita suka. Kalau dari awal kita biasa naruh sepatu di bawah meja nih, ya. Kemudian hari ini kita oke lah kita nggak naruh itu ya. Besok kita taruh di situ. Orang lain mau memakai itu nggak bisa karena sungkan, ada tagging tempat di situ. Ada yang udah tagging duluan. Belum yang lain-lain ini baru clean the desk ya. Belum prinsip-prinsip yang first come first serve. Ya, belum yang lain penggunaan dari fokus booth. Ya, banyak sekali yang sebenarnya konsep BB itu yang perlu waktu untuk diterjemahkan dan diimplementasikan selain daripada yang aset budget. Ya, Mbak Andrew. Ternyata banyak pertimbangan ya. Menentukan ternyata pemilihan dari tahun 2021 sampai 2024 itu ada alasannya. Tapi tadi Mas Edi bilang kalau ada sepatu di situ kita sungkan. Kalau aku enggak, tak pindahin gitu aja. Apalagi sepatunya Mas Kino. Nah, itu tadi soal ternyata ada butuh tahapan. Bahkan mindset pun tidak serta-merta ya. Betul. Terkait ini Mas, kalau dari sisi penganggarannya akan seperti apa sih Mas untuk pemenuhan sarprasnya sendiri nanti Mas? Karena kan tadi kalau melihat dari step-stepnya itu kan lumayan panjang dan pastinya membutuhkan penganggaran yang khusus juga ya Mas? Nanyanya penganggaran apa mau kapan laptop ada? Situ bahasa. Oh ya, harus ya. Oke. Monggo Mas Edi. Baik, makasih Mas Eko. Jadi Mas Eko terus yang nanya ini sekarang ya? Enggak apa-apa. Nah, tadi saya, sekarang Mas Eko. Gimana nih Mas Edi? Oke, untuk jawab itu sebenarnya gini ya, yang paling berwenang jawab konsep penganggaran nanti sebenarnya bagian keuangan. Tapi pemahaman saya ini saya coba mengartikulasikan dari bagian keuangan ya. Kita support yang piloting. Ya, yang jadi unit piloting, unit tahapan awal kita support. Tahap pertama. Karena ini jadi win di JPB juga. Nah, tahap kedua nanti kita lihat kondisi dana kita juga bisa kita support apa enggak. Tahun ini kita support itu meskipun masih di bawah dari estimasi dan harapan dari Bapak Ibu sekalian yang mengusulkan di tahun ini ya. Saya lihat tuh besar-besar usulannya. Tapi kita support sejauh efektivitas dan desain yang disusun dibuat ya. Karena kita punya ini Mbak Hermina dan Mas Kinoy ada. Nah, ini yang perlu kita
prinsip-prinsip ABB salah satunya itu efisiensi penggunaan anggaran, optimalisasi BMN. Jadi ini di KMK 453 ya, terkait ABW. Ya, baru prinsip kenyamanan, keselamatan dan lain-lain, universal design, ya, SPSK dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada hal yang saya belum bisa jawab untuk tahun depan ya. Tahun ini sih insya Allah masih aman ya, karena sudah kita masukkan ke dalam tambahan Pagudipa unit masing-masing yang di tahap pertama. Tahun depan saya belum bisa menjawab karena pasti akan dikoordinasi dengan bagian keuangan dan pimpinan yang lain. Demikian Mas Eko. Harapan kami sih dari alokasi yang ada aja coba diarahkan ke sana. Misalnya di sekarang nih, kalau ada pemeliharaan atau pengadaan yang memang sudah dari awal direncanakan tahun depan, belikan alat-alat atau peralatan yang mendukung untuk ABW. Jangan beli lagi misalnya kubikal, jangan beli lagi PC, ya arahkan yang sejalan ya dengan ABW supaya nanti pas gilirannya itu tidak serta-merta harus baru semua, dalam artian harus diganti semua. Beli kursi-kursi yang fleksibel ya, jangan kursi yang kakinya 4 ya, bisa roda, bisa ini ya, yang kursi roda ya. Ya, maksudnya jangan kursi goyang ya, bisa tidur nanti. Kursi goyang. Baik. Nah, ternyata gitu ya. Meskipun belum jadi unit piloting, sarannya adalah untuk belanja di tahun ini bisa jadi diselaraskan nih. Kita persiapan dulu. Betul, diselaraskan dengan tujuan ABB gitu kurang lebih ya. Nah, terus dengar-dengar nih tadi kan ada juga di konsep fresh office nih, Mas Kinoy itu ada beberapa ruangan nih yang yang dedicated apalah gitu kan. Yang layanan bersama itu. Nah, layanan bersama nih. Memangnya pembagian penggunaan layanan bersama tuh kayak apa sih Mas Edi? Aku masih belum ngeh nih. Penggunaan ruang bersama. Ruang bersama. Layanan ruang bersama. Kita ini bersama, bisa disebut ruang bersama harusnya ya. Bisa. Tapi apakah seperti itu sih Mas Edi? Baik Mbak, iya. Oke. Lagi nyari tombolnya mana nih? Oke. Jadi gini Mbak Ervina, saya kok nyebutnya Hermina terus ya? Apa ya? Mbak Ervina, Mas Eko. Jadi kalau di buku itu kita bisa tengok ya sekejap ya bukunya. Ini sebenarnya sudah ditetapkan ya, tinggal Bapak Ibu nanti kita share aja deh ya desainnya. Tapi desain ini bukan berarti harus seperti ini, Pak Ibu ya. Ini bukan berarti harus seperti ini. Ini adalah idealnya kalau bikin ruang baru ya, gedung baru. Ya, karena ada ya lengkap sebenarnya di sana. Kalau di ABB itu ada 2 zona utama dan zona pendukung. Ya, zona utama, zona pendukung. Terus itu front office, back office gimana nasibnya? Middle office tetap ya kita pertahankan. Cuma yang zona utama itu apa? Yang front office itu zona utama, middle office itu zona utama, ruang kerja utama ini ya. CSO itu zona utama juga. Ya. Jadi ada CSO, ada front office. Di depan begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada 2. Karena kita coba beralih ini, kita siap-siap ini kan. Semakin banyak layanan yang bersifat customer service. Nah, di situ sudah ada orangnya yang Jafung tadi, gitu kan. Nah, front office kalau kita bayangin bank itu tellernya. Ya, yang CSO inilah yang customer service officer-nya gitu. Kemudian yang ruang kerja utama ya kurang lebih seperti gitu. Ini terlalu bagus kali ya di KPPN ya begini. Ini nggak apa-apa lah, ini kita kan idealnya ya. Begini, ruangan di situ luas gitu, meja semua, kursi semua di situ. Ini ruang kerja utama bersama-sama dipakai. Pakai laptop ya, ada pas sampah, ada wifi, ada water sprinkler ya, karena kita bilang kita fresh office nih bukan ABW talk ya. Jadi ada pemikiran harus lengkap, komprehensif, ada fire extinguisher, ada tadi kabel nggak ada nih, kabel nggak ada. Kemarin kita berusaha rapat dengan CTP gimana supaya wifi itu KPPN tuh bisa pakai semua wifi ya. Kabel itu khusus yang komputer span aja, masuk printer itu nggak usah pakai kabel lagi, ke TV pun pakai smart TV. Kita atur di SLE 80 tahun 2000
berapa ya 2020 sandali surplus kantor itu smart TV semua idealnya. Jadi connected ya, kita kerja dengan tanpa kabel gitu. Kemudian ada zona pendukung, ini ruang kolaborasi, ya, ruang area diskusi, ngobrol ya. Tapi ngobrolnya produktif, santai tapi diskusi terkait pekerjaan, hal lain. Kemudian, nah ini beberapa layoutnya ya. Ini bisa kita lihat juga nih desain-desainnya untuk kanwil yang bentuknya manjang ke samping, yang bentuk KPPN bentuk kotak dan lain-lain. Kita coba petakan berbagai variasi bentuk KPPN ya. Ada yang manjang, lantai 2, ya, lantai aja dan lain-lain. Di cap udah lengkap ya cap 80 ya. Selesai itu. Baik. Nah, itu tadi ini ya beberapa acuan rujukan ini ya, maksudnya idealnya nih seperti ini. Enak tuh, luas ya Mas, saya bisa guling-guling di situ. Iya, nyaman sekali kalau seperti itu. Sekali lagi Mas, ngobrolnya tentang pekerjaan, nggak bisa gosip kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang apa namanya rujukannya, konsep-konsep ruangannya. Apa namanya kayak keuntungannya ABW apa? Tadi kayaknya ceritanya tuh yang keren-keren gitu. Oh iya bagus dong, soal keren ABW dong gitu itu, ya. benar. Sekarang boleh nggak sih Mas nanya soal nggak enaknya atau kesulitan yang dihadapi dalam implementasinya ABW, terutama dari kacamata pejabat kita Mas di eselon 4, eselon 3-nya Mas. Boleh cerita nggak Mas? Baik, terima kasih Mas Eko, Mas Kinoy. Jadi ini cerita dari teman dari seberang ya sebenarnya. Kalau di kami sih sebenarnya udah menerapkan, cuma belum full ABW. Kalau saya buka kamera ini mungkin bisa kelihatan di sana ya. Nanti aja ya, teman TL yang bekerja. Jadi kalau bahkan ini Biro Madan sendiri ya, itu cerita gitu kadang-kadang ya, curhat ya ke kita. Ternyata tantangan terbesar itu adalah mindset dari pimpinan maupun pegawai. Pertama tadi ya mengenai ada rule of play-nya. Rule of play ini sering diabaikan. Misalnya jadi first come first serve. Pertama awalnya oke, orang taat. Seminggu kemudian dia mulai punya tempat yang PW di mana. Ya, sebulan kemudian dia ya di situ aja. Kembalilah ke konsep lama gitu loh. Ya saya deket jendela sih enak banget nih, ada angin gitu ya. Begitu dia di situ, udah ngetek di situ, tiap hari di situ orang ngomong sungkan ya mengusir. Nah ini yang tantangannya ya. Nah, tapi sepanjang dia tuh nggak menaruh barang, awalnya pulpen, lama-lama buku, sepatu, besoknya kardus di bawah, ya itu harapan sih bisa diminimalisir. Jadi tiap hari diklinkan terus ya, di kerjasama dari semua pihak utama ini penting. Termasuk ini ya, Pramu Bakti maupun teman-teman semuanya ini perlu kerjasama tim. Kalau nemu barang di situ, taruh aja di lost and found area. Itu anggap aja itu barang hilang. Besok pagi dia ambil di situ. Kalau nemu gelas di situ, ada minumannya, taruh di lost and found area yang bentuknya apa kayak etalase ya, showcase apa namanya, freezer gitu ya. Nah itu. Yang kedua adalah tantangan dari pimpinan, ini juga perlu kita pahami. Kita punya nature. Ya, kita punya nature, kita punya sejarah ya. Namanya pimpinan eselon 4 misalnya, punya kasih itu punya ruangan, biasanya dulu punya ruangan. Sekarang nggak punya ruangan, kecuali sebab umum ya. Ya, yang boleh punya ruangan tuh siapa menurut KMK 453? Pertama adalah pimpinan unit. Yang kedua adalah eselon 2. Yang ketiga adalah nggak ada. Cuma 2 itu. Jadi menurut KMK 453 cuma 2 orang itu. Ya. Yang lainnya sebenarnya adalah orang-orang yang terkait tusi spesifik di bidang keuangan negara. Nah, ini yang diperbolehkan, makanya kita masih bertahan dengan itu. Berapa apa kita pertahankan, misalnya di bagian umum, yaitu ada fungsi-fungsi di sana yang berlaku pengelola keuangan, itu masih punya ruangan. Ya. Kemudian adanya area pimpinan sebutnya gitu ya, area pimpinan, area kerja pimpinan. Ini ada eselon 3, eselon 4 di sana. Nah ini challenging juga di sini nih ya. Bahkan teman Biro Madan itu curhat,
itu sering disindir sama eselon 3-nya karena gara-gara kamu nih saya nggak dapat ruangan lagi. Karena ditaruh di area kerja pimpinan gitu. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini jadi jangan kemudian jadi ilfil ya, trauma atau ini ya. Kita masih akomodir ya untuk eselon 3 ya di JPB. Ini konsepnya area kerja khusus bentuknya. Ya, ini konsepnya bagaimana internetnya nanti kita bahas mungkin di lain waktu ya. Nah, ini supaya tetap kita kemudian kita ada kebutuhan coaching konseling di sana. Masa mau ikut-ikut pegawai gitu, dengaran yang lain nggak enak gitu ya. Kita tetap norma-norma itu kita jaga. Tapi tetap kita sepakati ya, yang punya ruangan sesuai KMK 453 adalah kepala kantor, ya, kemudian kedua adalah eselon 1 dan 2. Ya, hal yang itu adalah kebijakan karena urgensi tugas dan fungsinya. Itu challenge-nya di situ Mbak Eko, Mas Eko dan Mbak Hermina. Itu tadi gitu ya, ternyata ada Plusnya. ada minusnya, tantangannya kembali lagi mindset, pola pikir dan hubungannya ya. Gitu. Tadi juga sempat ada kalau misalnya ada barang yang tertinggal kita taruh di tempat lost and found. Cintaku tertinggal ditaruh di situ juga. Mungkin bisa di found di tempat lost. Di lost aja ya. Aduh ya sudahlah. Nah itu tadi nih kalau kita penasarannya ke Mas Edi itu tadi nih mulai dari apa saja tahapannya, piloting di mana, apa saja acuannya, rujukan seperti apa sih layoutnya, tata letaknya. Siapa tahu nih Bapak Ibu yang sudah melayangkan pertanyaan nih Mas Kinoy. Ya, Slido. Nah, ada yang sudah boleh nih. Terkait materi sesi kedua ini di Betul. Slido. Ada yang sudah bertanya? Mohon bantuannya rekan-rekan untuk menayangkan. Pertanyaan pertama nih dari siapakah pertama? Oke, sembari menunggu kita menampilkan tayangan Slido nih Mas Kinoy. Sebenarnya nih Mas Edi, kan ini baru beberapa yang piloting juga nih. Kalau misalnya berarti saat ini kita penting juga nih bagi unit lain yang meskipun tidak piloting juga bisa merujuk dong ke konsep fresh office ini ya Mas Edi ya. Iya. Itu saja ya. Tentu saja itu bagus itu kalau mau merujuk. Betul. Jadi kami harapkan demikian tadi ya Bapak Ibu. Gak usah nunggu kapan mau dijadwalkan tahapannya. Dari sekarang diarahkan ke sana aja. Ya. Oh gitu. Karena pada akhirnya ke sana kok ya kan. Sayang kalau kita belajar saat ini tapi nanti dibuang di sana ya. Sayang kan. Dari awal udah kita arahkan ke sana. Jadi ini teman-teman pengelola kalau TU RT nggak masalah ya, sebuah TU oke lah PPN ya kan di sana kekuasaan kewenangannya. Untuk teman-teman yang di subbag kepegawaian ya pengelolaan SDM itu tadi ya mindset itu menjadi PR yang sangat penting. Jadi awal kita educate ya, kita share ke teman-teman. Pada akhirnya nanti akan dihadapi ya hal seperti itu. Demikian. Oke. Jadi di sini nanti dituntut kolaborasi antar lini ya. Jadi kalau tadi Mas Edi bilang kalau dari ini kan kebetulan sesinya pengelola SDM. Jadi pengelola SDM itu untuk bagian mindsetnya, kemudian yang subbag TU-nya bagian sarprasnya nanti gitu. Bagian keuangan pendanaannya. Biar saling inline. Betul. Baik. Nah, apakah sudah siap kita tayangkan slide pertama ini dari Bapak Wahyu, KPPN Benteng. Baik, pertanyaannya Mas Kinoy. Bagaimana flexible working space bisa diterapkan tanpa mengganggu SOP, mengingat masih ada dasar hukum yang memerlukan hard copy untuk disampaikan? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan dada akhir nih sepertinya. Gimana tuh? Apakah akan mengganggu tidak nih sebenarnya Mas Edi? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Sekaligus ini banyak ditanyakan orang kayaknya ya. Tapi mendasar dalam artian ini, flexible working space ini lebih luas daripada ABW yang kita udah bahas ya. Jadi kalau saya bahas dengan konsep ABW ini kurang pas. Jadi karena ini flexible working space, itu ada pola di dalamnya ada WFH, WFO, ada ABW, ada FWH, flexible working hour. Jadi kalau kita lihat FWS-nya di sini, maka ini mungkin kaitannya dengan WFH WFO kali ya, karena ada hard copy yang bisa disampaikan. Ya, saya rasa tidak ada masalah sepanjang ya, Bapak Ibu ya. Sepanjang pertama
kantor itu memitigasi bahwa hard copy itu kalau dasarnya itu masih peraturan itu masih tetap dijalankan. Ya, karena pada akhirnya nanti kita harus mengubah ketentuan tersebut. Tapi jalankan dulu aja nggak apa-apa. Kayak misalnya penyerahan dokumen SPM saat ini gitu kan, itu nggak harus bareng dengan dokumen soft copy-nya kan. Itu bisa dilakukan pada hari yang sama atau hari secepatnya setelah dikirimkan dokumen ISPM-nya. Ya, tinggal sediain tempat aja. Tempat sediain yang itu sesuai dengan prokes kan. Saya kan udah dilakukan banyak tempat ya, di UV dulu misalnya ya supaya netral ya, dan kemudian diproses ya sesuai sebagaimana mestinya. Tinggal gini, karena dokumen ini hard copy diperlukan ya, tinggal berarti front office masih diperlukan. Front office dalam artian ada kemungkinan tamu, tapi tamunya modelnya nggak kayak dulu ya, tamunya itu stay kemudian menikmati layanan kita ya, meskipun pada akhirnya kita tetap siapkan itu konsep kantor yang nyaman buat pekerja maupun tamu, karena kita nggak tahu kapan tamu itu datang, ya sampai datang tapi nggak siap ruangannya. Ini penting juga. Jadi tetap ya, flexible working space ini kan ada pendidikan WFO-nya, diatur saja ya komponen minimal WFO-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kan ada red zone itu berapa persen, kemudian kantor KPPN itu boleh tambah berapa persen lagi dengan izin dari kanwilnya ya, selama pandemi ini. Atur aja masalah WFO-nya. Ya, masalah ruangan, insya Allah kita sudah siapkan di ECAP SE 80 itu terkait sarpras gedung kantor itu sudah ada sediakan spot-spot bagaimana tamu itu bisa berkunjung dan menyerahkan dokumen. Demikian kurang lebih. Baik. Baik. Jadi, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat betul. Pak Wahyu di KPPN Benteng tadi ya. Nah, berarti kalau bisa disimpulkan kurang lebih seperti ini nih. Pada dasarnya Fresh Office yang tadi dijelaskan oleh Mas Edi itu mendukung kinerja teman-teman yang sedang WAO ya, betul dan bahkan SOP tetap jalan sesuai dasar hukumnya. Iya, betul. Dan malah mungkin kinerjanya akan semakin membaik karena ada ruang bersama tadi, layoutnya yang bisa gelundung-gelundung itu. Iya. Dan tidak berarti kalau diterapkan Fresh Office, konsep Fresh Office itu terus nanti ruang pelayanannya hilang gitu. Ternyata tetap ada ya dengan porsinya gitu. masing-masing. Baik. Oke. Baik, nah, pertanyaan berikutnya dari ada? Siapakah? Ini dari KPPN Bandung 1. Klindes dalam ABW memerlukan digitalisasi penuh proses bisnis. Bagaimana master plan dari OTL untuk merealisasikan hal tersebut? Gimana tuh Mas Edi? Ini pertanyaannya, saya sudah mempelajari konsep ABW ini ya, ini. Saya penasaran yang nanya ini golongan milenial atau golongan ini ya, silenial gitu ya. Tidak perlu ditanya siapa yang ada pertanyaan ini. Saya bagus ya. Ada di ruang Zoom ini. Jadi pertanyaan bagus sekali ya, Klindes itu perlu digitalisasi proses bisnis. Ya, jadi gini, saat ini kita sudah mengarah ke sana ya, Bapak Ibu. Disadari atau tidak, kita sudah mappingkan mana-mana pekerjaan yang masih pakai hard copy, mana yang enggak. Dan sekarang sudah banyak sekali yang tidak pakai hard copy. Ya, Pak Dirjen pun ya itu jarang minta hard copy sekarang. Surat-surat via boxnya beliau. Ya, kita sediakan box di sana. Beliau kalau mau lihat bahan hari ini apa bahannya, besok apa udah semua di boxnya, tabnya beliau itu. Sama Bu Menteri juga gitu. Nah, harapan kami apa yang dilakukan pimpinan tertinggi itu kita juga duplikasi ya di level kita, di level pimpinan middle manager, full manager terusnya. Coba kita biasakan deh, seminimal mungkin nyetak. Meskipun itu kadang lebih enak. Sebagian orang suka nyetak karena lebih akurat dalam evaluasi atau mereview. Saya merasa begitu, cuma sampai kapan gitu ya, kita seperti itu. Coba kita gilir ya, kita geser, kita latih, kita mereview, kita menganalisis dari dokumen soft copy. Kemudian kalau dikatakan penuh ya kita namanya berproses ya, di KPPN Bandung ini ya, berproses. Untuk penuh ke sana perlu waktu, karena pada akhirnya nanti ada sumbangsi dari bagian CTP ya. CTP kemarin kita rapatkan juga gimana peran dari CTP dengan Pusintek untuk mendukung ABW ini.
perlu proses, perlu waktu, tapi kita mulai dari sekarang. Ya, intinya itu. Dan master plan-nya ya sedang disusun. Kan tahapan tadi masih tahap sekarang renovasi, ya, kemudian pengadaan, ya. Kalau masalah do and dance-nya sudah ada tuh di ND-nya Pak Ses. Sudah kita kirim ND 2027, ya. Itu ada do and dance. Jadi minimal kita bisa ngatur apa yang harus dilakukan pegawai dan apa yang idealnya nggak dilakukan oleh pegawai. Ya. Ini saya tampilin sedikit sekilas saja do and dance-nya. Nah, ini kan. Ya, harapan kami ini dipelajari ya, tapi ini bukan berarti harus diterapkan di semua unit sekarang ya, perlu waktu, karena ini konsepnya adalah yang ABW yang menerapkan ini. Ya, kalau hubungan kerja, atasan tuh gimana lokasi bekerjanya, kalau dengan bawahan bagaimana interaksinya, ya. Jadi itulah yang ingin kita dorong, kita publikasikan, kita sosialisasikan mulai saat ini. Demikian Mbak Hermina dan Mas Eko. Baik, berarti masih dalam proses. Mohon bersabar nih ya Bapak Ibu sekalian. Dan sembari kita menunggu master plan-nya sudah jadi full, kita bisa mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang sudah ada. Betul. Seperti tadi itu Do and dance-nya sudah ada. Mulai sekarang, bisa nih kita kalau bersih-bersih dulu kalau kita pulang kerja. Clean desk-nya dulu. Iya, kalau dompetnya habis. Isi lah. Oh, isi ya kira-kira. Bisa di-clean-kan kalau dompetnya. Baik. Mas Edi, sebelum kita berpisah nih, sebelum kita iya. menutup, boleh nggak sih Mas kasih kesimpulan dari yang sudah Mas Edi sampaikan, iya. harapan-harapan terkait pelaksanaan fresh office, ABW dan lain sebagainya di lingkungan DJPD. Ada yang masih ingin Mas Edi sampaikan pada kesempatan kali ini, mumpung nih, silakan Mas Edi. Baik, terima kasih kesempatan yang berharga ini ya Mas Kinoy dan Mbak Cipluk. Saya berharap ya semua kita ini sehat semua. Kita semua sanggup menyelesaikan tugas kita di masa pandemi ini dengan sangat baik. Dan yang penting adalah kita selalu kompak ya. Dan salah satu yang ingin diangkat oleh pimpinan untuk menguatkan gelora semangat kita, ya beliau pimpinan tertinggi itu telah menetapkan satu bentuk ini ya, jargon yaitu handal. Handal ini abbreviation lagi ya, akronim lagi nih dari harmonis, amanah, digital, akuntabel dan loyal. Jadi fresh office ya, ini satu inovasi kita. Handal itu salah satu jargon yang akan mendukung untuk fresh office itu. Jadi mulai saat ini coba kita mulai harmoniskan ya kinerja kita semuanya dengan semua lini ya, subak-subak lain, seksi lain dan lain sebagainya. Kemudian digital itu kita coba terapkan. Teman-teman kita sebagai pengelola SDM, saya yakin itu banyak yang jadi contoh ya buat pegawai lainnya. Gimana kita membiasakan diri dengan cara kerja digital. Ya, kemudian hanya akuntabel dan loyal. Kemudian yang terakhir terkait dengan ABW ini, kami berpesan kepada unit yang akan menerapkan, tolong saling support, kawal sebaik-baiknya. Ini menjadi tahapan pertama di DJPB yang akan dilihat oleh salah satu lainnya, karena kita termasuk yang leading untuk implementasi ini bagi kantor yang memiliki kantor vertikal. Tentu saja banyak yang ingin nonton kita nih. Kemarin DJKN itu pengen mereview atau meminjam buku pedoman Sarpras kita, dalam artian terkait dengan tata letak maupun layout gedung. Bea Cukai juga demikian. Banyak pihak yang ingin tahu ya gimana DJPB menerapkan ini. Ya, harapan kami Anda yang mengawal di tahap pertama ini, tolong bisa bersinergi dengan subak terkait, seksi terkait ya untuk susunan program besar ini. Yang lainnya kita coba pelajari bersama-sama ya, SE 80, kemudian ada KEP 10, ya, KMK 453, KMK 223 dan lain-lain yang itu menjadi berdasar kita untuk memberi pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar kita bisa bekerja dengan benar dan juga belanja atau merenovasi dengan benar. Itu harapan kita. Terima kasih.
Baik, jadi ada jargon handal mendukung konsep Fresh Office. Lapar, Mas? Bukan gula. Baik, demikian tadi ini pemaparan sesi Dari kedua dari Mas Edi Santoso. Terima kasih banyak Mas Edi Terima kasih sudah mau banyak. bersharing sama kita. Semangat beraktivitas, semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi Mas Amin, Edi. amin. Dadah Mas Dadah, Mas Edi. Monggo.